Saya adalah Muhammad Zainul Arifin, SKMH. Saya merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Saya mengampu mata kuliah hukum di semester 1, 4, dan 5. Ada banyak mata kuliah yang diampu, salah satunya adalah hukum keuangan negara. Video ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Nah, untuk mata kuliah hukum keuangan negara, dia memiliki deskripsi adalah bahwa hukum keuangan negara adalah sekumpulan hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang yang dikuasai negara terkait dengan pelaksanaan kegiatan negara. Landasan hukum keuangan negara adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai tujuan negara yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum keuangan negara di Indonesia mulai berlaku pada abad 20. Hukum keuangan negara adalah sekelompok hukum tertulis yang isinya mengenai hak dan kewajiban negara dalam bidang keuangan, termasuk barang-barang yang menjadi milik negara terkait dengan kegiatan negara dan publik. Hukum keuangan negara berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, capaian pembelajaran untuk hukum keuangan negara yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara pribadi. 2. Mampu memformulasikan dan mencarikan solusi permasalahan di bidang hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu. Akan masuk dalam mata kuliah hukum keuangan negara. Nah, pada hari ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum keuangan negara akan menyampaikan rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan. Kita akan melewati 16 kali pertemuan, dan di setiap pertemuan tersebut akan ada bahasan-bahasan materi perkuliahan yang akan dijelaskan secara runut, secara beraturan dan tertib. Nah, materi yang akan kita sampaikan pertama adalah tentang nasionalisme dalam keuangan negara. Poin mendasarnya adalah bicara tentang bagaimana kita bisa berdikari atau nasionalisasi dalam perspektif keuangan negara. Karena keuangan negara ini bicara dari dalam aspek yang besar ya. Kita bicara dalam aspek keuangan, tapi juga kita bicara dalam aspek bagaimana pembangunan keberlanjutan di peradaban Indonesia. Nah, lalu selanjutnya nanti di pertemuan kedua kita akan bicara tentang keuangan negara dalam pembangunan nasional. Bagaimana pembangunan kita itu dibangun oleh uang negara melalui sektor pajak, lalu kemudian penerimaan lain BUMN, lalu kemudian sumber-sumber lain ya, bantuan luar negeri dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi aspek pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional itu bukan bicara dalam perspektif infrastruktur saja, tapi juga pembangunan nasional itu bicara dalam perspektif soal human development ya, pembangunan manusia. Karena yang paling penting dalam sebuah pembangunan sebuah negara itu adalah di manusianya. Kalau kita gagal membangun manusia, maka pembangunan manusia di periode berikutnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah,
lalu kemudian di pertemuan ketiga kita akan bicara soal administrasi keuangan. Kenapa? Karena kalau bicara soal aspek keuangan negara itu tidak bicara secara tekstual saja, tapi kita bicara dalam kontekstual. Artinya apa? Artinya kita bicara bagaimana tertib administratif, ya, bagaimana uang itu bekerja, bagaimana uang itu masuk ke rekening, lalu kemudian pengelolaannya seperti apa. Nah, itu secara administrasi harus tertib. Kenapa? Karena di dalam keuangan negara, ketika ada tidak tertib administrasi atau ada hal-hal yang kemudian melanggar, maka kemudian itu bisa dijadikan temuan oleh KPK atau BPK. Dampaknya di mana? Dampaknya ketika terjadi temuan di BPK atau KPK akan menyebabkan potensi pidana, ya, pidana keuangan negara. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah proses penyusunan anggaran. Ya, dalam proses penyusunan anggaran ada proses penyusunan anggaran yang menjadi penting. Kenapa? Karena anggaran negara itu ada batasnya. Dalam artian untuk 1 tahun berjalan itu proses pengumpulan keuangan negara itu melalui sektor pajak. Lalu pengeluarannya pun juga harus terdata dengan baik, karena ketika tidak terdata dengan baik itu persoalan. Nah, di materi ke-6 itu akan dijelaskan, ya, dijelaskan secara mendetail berkaitan dengan apa pembukuan dan pengawasan keuangan. Nah, di pertemuan ke-7 kita akan melaksanakan evaluasi tengah semester bersama UTS di tengah semester. Harapannya dengan adanya UTS ini mahasiswa bisa mengetahui, dosen juga bisa jadi bahan evaluasi apa yang mahasiswa bisa pahami dan apa yang belum dipahami oleh mahasiswa, sehingga ada feedback dari mahasiswa tentang perbaikan arah ke depannya seperti apa atau masukannya seperti apa untuk perkuliahan selanjutnya. Lalu selanjutnya di pertemuan ke-8 ada penerimaan barang dan penataan barang. Nah, model penerimaan dan penataan barang itu seperti apa? Karena barang yang masuk dan keluar itu harus dikelola dengan baik atau ada pencatatannya. Kenapa? Karena barang yang masuk itu menjadi aset milik negara, bukan milik pribadi. Nah, kenapa kalau kemudian kita bisa lihat di pemerintahan itu ada orang yang punya mobil platnya plat merah atau plat kuning, ya. Kalau plat merah itu adalah milik pemerintah, kalau plat kuning itu biasanya itu milik swasta. Untuk angkutan umum, ya, untuk public transportation, ya. Nah, itu biasanya mereka pakai plat kuning. Selanjutnya di pertemuan ke-9 akan bahasannya adalah bicara soal pembangunan nasional. Kenapa? Karena pembangunan nasional itu menjadi penting. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembangunan Indonesia itu didasarkan atas apa? Atas namanya RPJMP, ya, pendek, rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang nasional. Lalu kemudian di pertemuan ke-10 kita akan bicara soal hubungan keuangan negara dengan pembangunan. Ada korelasi di sana antara keuangan negara dan pembangunan kita bersama kita. Di pertemuan ke-11 itu kita bicara soal anggaran rutin, apa saja yang menjadi anggaran rutin. Lalu kemudian di pertemuan ke-12 itu ada anggaran belanja negara, ya. Kenapa? Karena kalau dilihat secara tidak langsung, anggaran belanja terbesar di Indonesia itu sebenarnya lebih banyak untuk biaya pegawai, ya. Artinya pembayaran gaji itu gede banget, ya, untuk kita, ya, untuk kos-kosnya, ya. Maka kemudian kos sektor belanja pegawai ini cukup tinggi di Indonesia. Nah, lalu kemudian di pertemuan ke-13 kita akan bicara soal siklus APBN. Siklus APBN ini membahas soal apa? Siklus APBN ini membahas soal bagaimana keberlanjutan tiap tahunnya atau tiap semester, ya, karena triwulan, ya. Triwulan itu dievaluasi, sampai kemudian tiap tahun itu ada evaluasinya. Nah, selanjutnya ada anggaran pembangunan. Bagaimana kemudian anggaran pembangunan itu menjadi indikator majunya sebuah negara. Dan di pertemuan ke-15 kita bicara soal kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter itu bukan hanya bicara
bicara dalam sektor real ya, tapi juga sektor-sektor non formal ya, seperti misalnya kesenian, pariwisata dan lain sebagainya. Itu lalu kemudian UMKM. Nah, itu menjadi sektor-sektor yang kecil tapi kemudian dampaknya tuh sangat besar terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan sampai di ujian evaluasi yang bernama ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini diharapkan menjadi evaluasi dan pembelajaran mahasiswa supaya apa? Supaya mereka bisa memahami bahwa selama perkuliahan itu ada hal-hal yang juga harus menjadi evaluasi buat mahasiswa dan dosennya. Demikianlah paparan dari saya berkaitan dengan rencana pembelajaran semester di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini untuk membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Nah, hari ini kita akan masuk di materi mendasar. Kami akan menjelaskan tentang hak menguasai negara dalam keuangan publik. Artinya apa? Artinya kemudian ada hak negara untuk menguasai berbagai sektor, baik itu sektor publik maupun sektor. Nah, secara tidak langsung saya ingin menjelaskan bahwa keuangan publik itu adalah pembiayaan atau segala sesuatu yang dinilai dengan uang sebagai bagian aktivitas negara, baik dengan sebagai organisasi kekuasaan publik maupun badan keperdataan, dengan maksud memperoleh manfaat dan tujuan tertentu. Artinya apa? Artinya hari ini ketika kita bicara soal keuangan publik, maka poin yang paling mendasarnya adalah bicara tentang bagaimana pembiayaan negara itu bisa berjalan dengan baik. Ya, bagaimana kemudian negara itu bisa melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau bicara dari definisi di atas secara singkat, maka hukum keuangan negara itu adalah bicara soal semua hal yang bisa diukur melalui uang yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Secara teknis demikian. Nah, lalu kemudian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ya. Baik itu berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Artinya apa? Artinya ada kewajiban di sana oleh warga negara untuk mengukur atau negara itu bisa mengambil hak-hak milik negara itu bisa mengambil hak-hak milik warga negara jika yang dilakukannya itu melanggar aturan perundang-undangan. Nah, lalu muncul pertanyaan selanjutnya, apakah maksud pengertian hak menguasai oleh negara dalam konsep hukum memiliki kesamaan pengertian dengan hak memiliki oleh negara? Nah, negara itu bisa memiliki, ya, negara itu bisa memiliki. Apakah negara itu bisa memiliki semua aset ya, baik itu berupa uang ataupun benda ataupun tanah dan aset-aset lainnya? Nah, apakah pendefinisian keuangan negara yang diperluas menunjukkan rasionalitas tanggung jawab kolektif negara dalam keuangan publik tidak memiliki batas-batas tanggung jawab? Nah, sebenarnya kalau bicara dari aspek keuangan publik, maka negara itu memiliki tanggung jawab dan rasionalitas yang cukup besar gitu. Apalagi kalau kita bicara dari perspektif yang lebih besar bahwa misalnya hari ini keuangan negara kita itu salah satu penyumbang paling besarnya dari sektor pajak ya. Uang negara kita itu disumbang paling besar dari sektor pajak. Nah, apakah kemudian sektor-sektor pajak tersebut dapat berjalan dengan baik? Apakah sektor-sektor pajak itu apakah penyerapan pajak itu sudah sesuai dengan proporsinya? Ini kan menjadi PR bersama ya. Apalagi roda pemerintahan itu dilaksanakan dengan uang. Bagaimana negara mendanai pembangunan kalau tidak ditarik lagi melalui sektor pajak? Atau kemudian bagaimana negara memiliki kas ketika
penarikan dari masyarakat, uang yang ditarik dari masyarakat itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu yang juga harus dipahami sebagai satu kesatuan ya. Nah, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, hak negara untuk memungut pajak atau mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Lalu kemudian ada kewajiban di sana untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu kemudian ada penerimaan negara, ada pengeluaran negara, ada penerimaan daerah, dan ada pengeluaran daerah. Nah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah, lalu kemudian ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini semua merupakan ruang lingkup dari dasar keuangan negara, dan menjadi penting ya untuk bisa dipahami secara bersama. Nah, konsep keuangan negara Indonesia itu menandakan bahwa Indonesia memberikan proteksi yang berlebihan, overprotective, dan peraturan yang berlebihan, overregulated, dalam menata sektor keuangan publik, khususnya keuangan privat. Jadi jadi memang kita tuh harus mengatur secara rigid ya, overprotect ya, karena yang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dengan overprotect aja kadang-kadang masih tidak berjalan dengan baik, apalagi tidak diproteksi dengan baik. Nah, itu jadi persoalan gitu kan. Nah, lalu kemudian ada teori di sana, ada teori pembedaan hak dan kepunyaan. Pada abad ke-19, kepunyaan badan hukum memiliki ketegasan batasan apakah termasuk public domain atau kepunyaan privat ya, privat domain ya. Nah, keduanya tidak mungkin tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama, baik dalam tata kelola maupun dalam tata tanggung jawab. Ada dualisme persoalan di sana ya, berkaitan dengan kemungkinan tersebut ya. Oke, lalu selanjutnya kalau kita bicara secara keuangan negara, kita bicara keadilannya itu bersifat komutatif ya. Apa itu keadilan komutatif? Yakni kepunyaan publik negara dapat beralih statusnya menjadi punya privat ketika negara sebagai badan hukum publik melalui kontrak, yaitu peraturan pemerintah mengenai pemisahan kekayaan negara, mendirikan perseroan terbatas BUMN yang tunduk pada ketentuan privat. Nah, ini yang sebenarnya sempat menjadi persoalan beberapa waktu yang lalu sempat jadi persoalan tentang apakah uang milik BUMN itu termasuk uang milik negara. Nah, dalam perjalanannya dia berbeda. Uang milik BUMN itu bukan termasuk dalam uang milik negara. Kenapa? Karena harta yang dimiliki oleh BUMN adalah harta negara yang sudah dipisahkan. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi titik tolak buat kita untuk menilai bahwasannya di dalam prosesnya hukum keuangan negara itu menjadi menjadi lebih kompleks ya, karena kita bicara soal pemisahan hak dan kewajibannya, atau kemudian ada kewajiban negara untuk membantu BUMN sebagai perusahaan plat merah, tapi di sisi lain ketika BUMN punya asetnya bukan milik negara tapi asetnya milik BUMN itu sendiri. Nah, itu sebenarnya menjadi titik tolak buat kita untuk memahami lebih detail, lebih dalam berkaitan dengan bagaimana berjalannya pengelolaan keuangan negara yang ada di Indonesia. Mungkin akan bisa kita lanjutkan, akan bisa kita sambung dalam pertemuan-pertemuan yang lebih baik dan lebih menyenangkan bersama saya sebagai pengampu mata kuliah hukum keuangan negara. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkaitan dengan konsep hak menguasai negara dalam keuangan publik ya. Ini poin penting di dalam pembahasan keuangan publik yang ada di Indonesia. Nah, salah satu poin yang paling mendasar dalam keuangan publik ya, di dalam keuangan negara itu adalah bicara soal pembiayaan tentang nilai uang sebagai penguasaan negara terhadap semua aset-aset. Kalau Anda lihat sebenarnya hari ini apa yang terjadi dengan Mario Dandi, dengan David David siapa itu ya? David Ozora tentang kekerasan terhadap anak ya. Sebenarnya poin mendasarnya bukan hanya bicara soal kekerasan kepada anak aja. Akhirnya terkuak bahwasannya ada persoalan lainnya. Persoalan berkaitan dengan apa? Persoalan berkaitan dengan penggelapan pajak yang ada di Indonesia. Nah, di dalam kasus yang menjerat bapaknya sebagai pejabat pajak itu membuat persoalan baru muncul tentang penggelapan pajak yang luar biasa besar yang ada di Indonesia. Dan bagaimana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bahwasannya orang itu bermain dengan negara dengan menggunakan otoritas kekuasaan mereka. Yang terlihat itu adalah puncak gunung es yang secara tidak sengaja muncul di permukaan. Nah, maka kemudian dalam banyak bahasan, kalau Anda lihat di sini ada ruang lingkup keuangan negara itu bicara untuk pemungutan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Ruang lingkup keuangan negara pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. B. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan negara. D. Pengeluaran negara. E. Penerimaan daerah. F. Pengeluaran daerah. G. Kekayaan negara. G. Saya ulangi, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. H. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Lanjut. Poin I, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi, ini coba dibaca selanjutnya oleh Farhan Farhani. Farhan, silakan. Selanjutnya yaitu konsep keuangan negara Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menandakan negara memberikan proteksi yang berlebihan dan peraturan yang berlebihan dalam menata sektor keuangan publik, khususnya keuangan privat. Oke, lanjut. Latar belakangnya, perluasan pengertian keuangan negara yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK telah mengaburkan konsep keuangan publik dan pemahaman negara menguasai hak. Silakan dibaca. Ya, Pak. Konsepsi hukum keuangan publik. Konsep hukum keuangan publik mengandung prinsip kehati-hatian yang luar biasa dalam menentukan pengelolaan dan tanggung jawabnya, terutama agar
Satu, negara tidak melalaikan kewajibannya. Dua, warga masyarakat tidak dirugikan haknya. Serta tiga, badan hukum tidak diingkari kedudukannya. Oke, baik. Secara garis besar ada banyak kajian ya, kajian berkaitan dengan hukum keuangan negara ya. Saya berharap nanti Anda semua bisa belajar lebih banyak berkaitan dengan hukum keuangan dan bagaimana regulasi pemerintah bicara tentang cara kerja APBN, APBD, lalu kemudian hibah, bantuan-bantuan luar negeri dan pendapatan-pendapatan lain negara melalui sektor BUMN dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.